menyambung yang tadi sempat disinggung ya. Karena soal pendidikan juga sangat. Saya nggak tersinggung tapi. Terus. Sangat berbeda. Ini kita bicara regulasi dan strategi pemerintah dalam membangun satu konsepsi pendidikan. Sekarang ini kan ada kebijakan baru ya. Kalau tidak salah pendidikan itu, ini pendidikan formal ya. Dibawahi oleh 2 kementerian. Ada nomenklatur yang baru. Yang satu Kementerian Pendidikan sekolah dasar, menengah dan atas ya. Terus yang kedua juga perguruan tinggi dan ITEK gitu. Itu kan disatukan. Nah ini apakah ini satu, kira-kira ini ditangkap dalam perspektif tadi Pak De, pendidikan membangun peradaban, atau ini mengagregasi kepentingan pendidikan nggak, ini seperti apa nih? Yang kebagian kursi itu. Karena gini. Memang koneksi kalau misalkan perguruan tinggi dengan ITEK gitu kan. Terus kalau misalkan tadi pendidikan dasar menengah atas, jadi lebih ada penguatan di level konsentrasi gitu Pak. Ini seperti apa? Iya, kebiasaan kita itu selalu bermain di permukaan, di tingkat permukaan, tidak pernah masuk di dalam tadi, tidak esensi ya. Jadi bicara regulasi, maka kita harus mampu melihat political will-nya. Karena regulasi itu hasil dari political will. Ada kemauan politik. Kemauan politik itu lahir kemudian dalam bentuk regulasi. Nah, kemauan politiknya apa? Itu harus ditanya dulu sebetulnya. Nah, kalau itu yang saya harus menjawab, saya nggak bisa karena saya bukan pemerintah. Tetapi mari kita mencoba membedah itu, gitu loh. Ya, artinya, ya kan? Ya, jadi persoalannya adalah hari ini fenomena yang berkembang ini kan kemudian menjadi 2, gitu kan. Bicara tentang nomenklatur. Nah, artinya ini kan bicara political will. Apakah memang ini esensinya untuk pendidikan atau sekedar bagi-bagi kekuasaan? Kan akhirnya begitu kita lihat. Ya kan? Ya. Karena tentang agregasi politik, tentang akomodasi politik dan lain sebagainya. Karena bicara political will akhirnya. Jadi political will-nya apa sebetulnya di balik regulasi itu? Jadi jangan membaca regulasinya. Regulasi cuma sesuatu yang muncul di permukaan, tetapi political will apa kan sebetulnya? Atau kesalahannya mungkin ini, artinya apalah? Oke, tadi mungkin kita memotret dari sisi tujuan politiknya gitu. Tapi kan apakah gagasan-gagasan ini tujuannya seperti apa dan ini tidak tertransformasi ke publik gitu. Jadi terjadi gap gitu kan, akhirnya orang ketika orang tahu tujuannya seperti apa, dia bisa ikut terus mengawal gitu kan. Gini aja, saya ingin, ini karena bicara nomenklatur ya, bicara regulasi, bicara tentang situasi politik hari ini. Saya sempat mengamati ya, waktu itu, bukan karena keminatan saya untuk ketertarikan saya untuk terlibat ya, tetapi saya hanya ingin waktu itu ya, melihat, memantau sesungguhnya ketika debat capres debat kandidat calon presiden itu, saya ingin mencari adakah setiap capres itu ketika mereka bicara tentang program, kalau bahasa keren mereka adalah visi misi dan lain sebagainya, itu kemudian mencoba menginduk ke preambul. Dari debat pertama sampai debat terakhir tidak ada satupun. Saya hanya menunggu itu. Mau apapun lah aspeknya yang mereka bicarakan gitu kan. Jadi ketika mereka bicara program ini, tidak pernah ada satu landasan yang mereka bisa jelaskan bahwa ini, saya buat ini karena amanat preambul begini. Nggak ada itu. Jadi saya khusus memantau itu hanya untuk melihat ada nggak mereka. Itu bicara soal political will. Karena rumusan kita bicara tentang tata kehidupan kenegaraan itu dalam bentuk berbagai aturan yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah, itu kan derivasinya jelas dari mana sumbernya dan sampai pada tingkatan apa. Kalau kita bicara perda yang paling bawah itu kan harus jelas
Sinkronisasinya kan jelas. Referingnya jelas, rujukannya jelas ke atasnya gitu. Nah, persoalannya waktu kemarin saya melihat debat capres itu nggak ada satupun yang mencoba merujuk ke preambul di dalam mereka menyampaikan program-programnya. Jadi kalau hari ini kemudian pertanyaan soal regulasi dan nomenklatur yang ada, kok saya juga tidak yakin itu juga merujuk ke itu gitu loh, kepada preambul Undang-Undang Dasar 45. Karena sejak awal itu tidak pernah dibicarakan di dalam debat calon presiden ini. Tidak ada satupun. Saya hanya menunggu, entah dari capres manapun sah gitu. Saya nggak penting buat saya. Tapi ada nggak sih gitu loh kesadaran mereka untuk kemudian menyampaikan apa yang mereka ingin lakukan sebagai presiden 5 tahun itu dengan merujuk kepada tidak ada itu persoalannya. Jadi kalau kita bicara hari ini tentang pendidikan dan kemudian nomenklatur, regulasi segala macam, ya otomatis pasti tidak ada. Tapi kalau ditanyakan kemudian untuk kepentingan siapa, kembali ke awal. Ini hanya sekedar kemudian membuat jalan tol saja sebenarnya dari proses yang ada gitu. Karena nggak ada yang mendasar, nggak ada yang fundamental. Tidak ada yang radikal gitu ya. Radikal dalam pengertian, bukan dalam pengertian radikal itu adalah bentur atau sesuatu yang radikal dengan anarki kan berbeda gitu ya. Radikal itu akar gitu. Sesuatu yang sampai ke akarnya yang fundamental, tidak ada gitu. Setiap kebijakan yang lahir itu tidak ada yang fundamental, tidak ada. Semua tetap bermain di tataran permukaan semua. Mau kartu Indonesia Sabar kayak, mau kartu Indonesia Pintar kayak, kartu Indonesia Bodoh kayak, tetap bermain di wilayah itu gitu loh. Jadi tidak ada yang kemudian fundamental masuk pada akar persoalannya sesungguhnya. Jadi ini cuma tambah sulam seperti tadi Kang Didi mengatakan bahwa setiap ganti rezim, ganti kebijakan, ini hanya sekedar kemudian mengganti siapa pemain-pemain di belakang. Gitu. Kemarin tuannya Anu ya saya memainkan ini, hari ini tuannya Anu saya harus mainkan ini itu. Tapi rakyat tidak pernah menjadi tuan dalam proses pembuatan kebijakan itu. Pemilihnya satu paket sama belakang-belakang. Iya, artinya tidak akan pernah ada daulat rakyat di sana. Kembali ada yang menempatkan diri sebagai subjek dan yang lainnya adalah objek. Iya. Mungkin nanti sudah mendengar ini Pak Din, mulai mengkait-kaitkan dengan preambul dan Iya, semoga. Itu harapan saya bahwa kita ingin mengajak semua orang untuk membaca kembali tentang preambul Undang-Undang Dasar 45 yang harusnya itu diletakkan sebagai dasar di dalam satu proses kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara di semua sektor kehidupan. Gitu. Jadi jangan pernah ada yang lepas dari itu kalau kita masih mengaku sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Juga dalam konteks pendidikan tadi. Apapun regulasi yang muncul harus kemudian jadi pertentangan apapun, regulasi apapun, tetap pada akhir gampang ukurannya. Sesuai nggak dengan amanat itu? Gampang kok untuk kita bisa melihat. Ada tempat untuk ngecek gitu loh. Untuk memvalidasi itu ada gitu loh. Validasinya apa? Ya validasi ke preambul. Kita validasi ke preambul. Sesuai nggak dengan preambul? Sesuai nggak dengan preambul? Nah, obrolan kita hari ini jadi memberi ide kepada perangkat-perangkat tersebut jadinya untuk mengkait-kaitkan Pak. Saya tidak terlalu penting perangkat-perangkat itu harus sadar. Tapi saya yang buat saya yang lebih penting adalah rakyat yang harus sadar bahwa mereka harus melihat tata kelola cara kerja penyelenggaraan negara ini harusnya merujuk kepada preambul. Ini harus ada cara Pak De. Artinya ketika kita bisa mengambil kesimpulan apakah proses pendidikan itu atau proses pendidikan itu sejalan dengan semangat yang ada dalam preambul. Ini kan ada satu gap ya, bahwa apa tujuan pendidikan yang dikonsepsikan oleh pemerintah itu tadi tidak tertransformasi kepada masyarakat itu. Jadi kayak sekarang lah, masyarakat itu punya satu kegelisahan, punya satu sikap
sikap yang greget terhadap kondisi pendidikan hari ini, tapi mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi apa yang disebut dengan pendidikan dalam kerangka yang partisipatoris itu juga tidak terbangun, semu gitu loh. Nah ini perlu ada satu kesenyawaan Pak D kalau istilah kita ini. Jadi bagaimana apa yang menjadi tujuan pendidikan dari pemerintah juga sama dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan dari masyarakat. Ini yang tidak terbangun sebetulnya. Ini gimana? Ya, Jadi masing-masing gitu seolah-olah dekat tapi padahal konkretnya tidak ya. ada ikatannya, iya, jadi ada tidak bisa ikatannya. membentuk senyawa. Ya. Saya ingin Ini yang penting. ya paparan tadi saya ingin menarik dari satu angle yang mungkin nampak berbeda, tetapi ini sekaligus sebagai pengingat. Ada satu kalimat seorang Soekarno yang rasanya relevan untuk itu. Kalimatnya sederhana, Pak. Perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa asing. Perjuanganmu lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Ini buktinya. Karena hari ini sejatinya penindasan penjajahan itu ada terselenggara, tapi bukan oleh bangsa asing, tapi oleh bangsa sendiri. Dan fitrah penjajahan itu cuma satu. Dia tidak boleh memberikan kesempatan kepada yang dijajah untuk menjadi pintar dan menjadi sejahtera. Itu karakter penjajahan, itu nilai penjajahan, itu sifat penjajahan. Jadi kenapa harus menjadi berbeda? Karena itu memang begitu kesadarannya. Makanya memang begitu gitu. Bukankah dulu? Scenarionya seperti itu. Enggak ada. Karena panitia kecil, Gemes gitu. iya. Karena panitia kecil hari ini yang harusnya jadi orang tua ini tidak berlaku sebagai orang tua. Iya. Memang sengaja dibuat tidak sinergi. Iya.